Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita pada akhir penanganan perkara di peradilan agama, yaitu eksekusi atau pelaksanaan putusan. Eksekusi atau pelaksanaan putusan ini merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh pengadilan terhadap putusan karena tidak dilaksanakannya putusan secara sukarela. Eksekusi mana didasarkan pada permohonan yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkara. Jadi yang namanya eksekusi itu upaya paksa yang dilakukan oleh pengadilan apabila perlu menggunakan aparat hukum, yaitu kepolisian, untuk melaksanakan putusan yang tidak dijalankan secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Putusan yang bagaimana yang bisa dieksekusi di sini ada dua macam. Yang pertama adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah van gewisde, atau juga putusan serta merta atau in voorbaar vooruit. Putusan yang pertama tentang putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu terjadi apabila para pihak telah menerima putusan. Nah, ini bisa terjadi di tingkat pertama, kemudian menerima putusan para pihak semuanya. Nah, disinilah telah terjadi putusan kekuatan tetap setelah adanya putusan pengadilan tingkat pertama. Jadi menerima putusan atau tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak atau salah satu pihak yang berperkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Tadi putusan mempunyai kekuatan hukum tetap bisa terjadi setelah putusan tingkat pertama apabila tidak ada upaya hukum atau menerima putusan, dan juga bisa terjadi setelah putusan banding. Artinya pengadilan tingkat pertama memutus perkara, ada yang tidak puas kemudian mengajukan banding, di tingkat banding sudah dikeluarkan putusan, para pihak menerima atau tidak mengupayakan upaya hukum, berarti putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap setelah putusan tingkat banding. Nah, putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ya apabila sudah diputus oleh pengadilan tingkat terakhir atau dalam pemeriksaan kasasi. Putusan yang bisa dieksekusi yang kedua adalah putusan serta merta, yaitu putusan yang bisa dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum. Apakah itu upaya hukum verset, banding, atau kasasi. Dalam hal putusan yang bisa dieksekusi itu tidak semua jenis putusan yang bisa dieksekusi itu putusan yang bersifat kondemnatur atau putusan yang bersifat menghukum para pihak. Contohnya, untuk mengetahui putusan itu bersifat menghukum atau kondemnatur, biasanya di amar putusan diawali dengan kata menghukum. Misalkan menghukum untuk membayar hutang sebesar 5 miliar rupiah misalkan. Atau menghukum tergugat membayar ganti rugi sebesar 1 miliar kepada tergugat, itu contohnya. Jadi diketahui
putusan tersebut bersifat kondemnator tinggal dilihat pada amar putusannya. Kalau diawali dengan kata menghukum, berarti itu putusannya bersifat kondemnator. Nah, inilah yang bisa dilaksanakan atau dieksekusi. Ada beberapa macam eksekusi yang ada di peradilan agama. Yang pertama adalah eksekusi yang menghukum salah satu pihak dengan membayar sejumlah uang tertentu. Misalkan perkara wan prestasi, berarti tergugat dihukum untuk membayar hutang sebesar 5 miliar rupiah misalkan. Ini artinya eksekusinya bisa dilakukan untuk eksekusi membayar sejumlah uang. Yang kedua adalah eksekusi real, yaitu eksekusi dengan memerintahkan pengosongan atau penyerahan benda tetap. Misalkan menghukum tergugat untuk mengosongkan atau meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Atau menyerahkan benda, misalkan menghukum tergugat untuk menyerahkan 1 unit mobil kepada penggugat. Misalnya ini namanya eksekusi real. Demikian tentang eksekusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.